Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat, Bano, ada orang hanya dari hasil panen. Itu kan bekerja selama 3 bulan sampai 4 bulan. Dihitung dengan 5% kalau airnya membeli. Sedangkan ada pekerjaan yang hanya 1 menit tanda tangan, hasilnya lebih besar daripada yang 5%. Contohnya seperti pejabat yang tinggi atau orang-orang yang sudah biasa, misalnya hanya niken saja sudah untungnya lebih besar dari tanaman panen itu. Gimana ini, Bano, tentang zakat ini, Bano? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada zakat itu zakat hasil bumi, ada zakat penghasilan, Pak Rabi ya. Zakat itu, kalau zakat hasil bumi, memang syarat zakat itu harus setahun. Jadi kalau zakat harta benda itu nisabnya senilai 95 gram emas. Ya. Zakat itu dari kejujuran hati kita. Jadi enggak ada dalam pikiran kita. Itu nanti Allah kok yang menyentuh hati kita. Saya harus keluarkan berapa, itu Allah yang memberikan bahasa dalam hati kita. Kalau kita walaupun panen, tapi kebutuhan kita lebih banyak. Misalnya hutang masih banyak, yang enggak wajib, Pak Rabi. Memang panennya misalnya dapat 10 juta. Dipotong biaya tinggal 8 juta. Tapi hutang kita masih 10 juta, ya selesaikan urusan kita dulu. Diselesaikan urusan kita dulu. Kalau gaji-gaji pejabat itu sisanya ditabungkan berapa, baru 1 tahun sisa uang yang enggak dipakai itu berapa. Kalau 1 nisab seharga 95 gram emas itu baru ada zakatnya 2,5%. Itu pun kalau enggak punya hutang. Selesaikan dulu urusan-urusan yang penting-penting itu daripada memaksakan peraturan yang ada di otak kita lalu kita dikejar-kejar orang, enggak tenang. Jadi menuju Allah itu jangan sampai sengsara. Masa Allah Maha menyengsarakan? Di situ Pak Rabi ya. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun. Kepentingan diri kita dulu. Kalau memang anak butuh biaya, ya alihkan dulu. Keluarga sendiri aja membutuhkan. Makmurkan dulu keluarga, baru makmurkan orang lain. Tapi tetap menempati kesadaran dan kejujuran. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak senang orang yang berlebihan. Maksudnya ada yang membutuhkan dan kita berlebihan, tidak kita bagi-bagi. Membaginya pun ya tidak harus terlalu gimana gitu, ada ukurannya. Biar apa? Biar orang enggak tomak sama kita. Kalau dalam jamaah Gus Tubi, misalnya ada saudara yang kelebihan rezeki, itu diserahkan sama Gus Tubi dan Gus Tubi memandang saudara mana yang patut untuk dibantu. Jadi tetap ada 1 komando Pak Rabi. Ya. Jadi untuk Pak Rabi wilayah Surabaya misalnya, ya bisa, kan kita sering ketemu 2 minggu sekali. Kalau memang kelebihan rezeki bisa disalurkan ke saudara yang lebih membutuhkan, itu nanti tetap pada 1 komando Gus Tubinya.
Bisa diterima Pak Rafiq ya? Misalnya. Cuma maksudnya di dalam Al-Quran tuh ada aturan semacam itu, Pak. Kalau dalam Al-Quran, ayat zakat memang ada. Ayat zakat memang ada. Wa ita'u zakat itu ada. Wa atu zakata memang ada. Tapi zakat itu utamanya mensucikan kotoran diri. Sifat kikir. Menghilangkan sifat kikir. Itu. Makanya di situ hati orang-orang yang oleh Allah diamanai rezeki, pasti di situ hatinya itu tersentuh. Ada yang harus dikeluarkan. Tapi tinggal manusianya kembali. Jujur dengan hatinya apa dengan pikirannya. Itu aja. Iya. Kalau zakat yang dari orang yang posisinya sebagai pejabat misalnya atau yang lain, itu ada juga di Al-Quran, Bang. Kalau zakat mal itu namanya zakat mal. Zakat mal itu simpanan yang sudah berumur 1 tahun. Simpanan yang sudah berumur 1 tahun. Yang enggak terpakai. Dan nisabnya tadi seharga emas 95 gram. Jadi misalnya Pak Rafiq punya emas. Misalnya punya kalung 5 kilo dipakai semua. Gelang 5 kilo dipakai semua. Kalau dipakai ya enggak, kalau disimpan. Simpanan, harta simpanan. Uang pun juga begitu. Misalnya kita jual tanah. Ya tidak harus langsung mengeluarkan zakat. Tunggu dulu 1 tahun. Baru kalau memang tidak digunakan atau digunakan tapi belum waktunya. Kalau digunakan uang itu udah ada penggunaannya cuma belum waktunya, entah terhalang apa ya itu enggak mengeluarkan zakat. Itu yang mengeluarkan zakat uang santai. Uang yang santai. Memang asli tabungan, asli dikasih Allah kelebihan rezeki. Untuk yang sudah berupa mobil, sepeda motor, rumah yang nggak ada zakatnya, ada pajaknya aja. Iya. Yang zakat promosi maksudnya. Zakat promosi maksudnya apa Pak Rafiq? Apa ya? Pekerjaannya itu cuma sedikit tanda tangan misalnya sebagai itu jumlahnya lebih besar daripada bertani. Kalau bertani paling 10 juta, kalau itu sampai ratusan juta ya kadang-kadang. Iya, itu terserah Profesi, profesi. profesi maksudnya, Ya, profesi. Ya itu terserah orang-orang yang dikasih Allah kelebihan rezeki itu hatinya sampai di mana kesadarannya. Jadi kembali ke kejujuran diri. Itu tadi poso, ngeposnya rasa tadi, memusatkan rasa. Rasanya itu waktu itu ke atas apa ke bawah. Jadi puasa itu setiap hari, bukan setiap bulan tertentu, tapi setiap hari poso, memusatkan rasa ingatnya, rasa kembalinya ke Allah setiap hari. Makanya nggak ada dalam keterangan itu puasa harus di bulan tertentu dan jumlah tertentu dan harus tidak makan sehari semalam mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu enggak ada. Itu sudah otak-atik otak dan disepakati oleh suatu golongan.
Jadi kalau nggak ada yang nggak sepakat dengan cara itu, ya nggak boleh dikucilkan atau dicap yang nggak bukan-bukan. Karena puasa itu menahan hawa, menawan hawa, menahan lupa dirinya ke yang maha kuasa, bukan menahan lapar dan haus. Makanya selama kita seperti umumnya menahan lapar dan haus, kita nggak menumbuhkan keimanan. Karena apa? Tidak jelas kembalinya rasa itu kemana. Kebanyakan kembalinya rasa itu ke atas, tidak ke bawah, tidak membawa ke kesadaran, tapi ke keakuan. Apa? Untuk zakat pembagiannya kepada yang berhak. Ya, itu siapa yang berhak itu yang lebih menentukan itu yang zakat. Ibu lebih yakin diberikan kepada siapa? Misal kepada keluarga yang kurang mampu. Ya enggak apa-apa. Atau kepada orang tua. Masa orang tua dikasih kotoran, Bu? Oh. Kok tega orang tua dikasih kotoran? Orang tua disayangi, dimuliakan. Ya. Gitu. Masa kita kelebihan rezeki orang tua sengsara? Wah, orang tua saya kasih zakat aja. Kok ya tega toh? Saudara? Saudara boleh. Saudara boleh. Kalau orang tua jangan dong. Anak jangan dong. Kalau saudara kan udah cari ekonomi sendiri-sendiri, Bu. Yang belum mampu, Mbah. Iya, saudara yang nggak mampu dibantu biar kebersamaannya lebih rukun. Dharma, ya. Dharma kita, dharma kita ke Allah yang harus diterima oleh hambanya Allah. Kalau dalam prinsip bertauhid yang asli, ya harus diberikan orang yang seiman. Kalau enggak diberikan orang yang seiman, seperti kita memberi makan semut. Jadi di sini harus dibedakan mana sayang, mana kasihan. Ya. Allah aja enggak punya rasa kasihan dengan orang yang enggak iman. Mengapa kita punya kasihan dengan orang yang enggak iman? Tapi selagi manusia itu masih hidup di dunia, kita nggak boleh memvonis bahwa orang itu nggak akan iman, kan gitu. Disitulah semua kita kembalikan ke keikhlasan kita, tanpa pamrih. Ya Allah, hati saya mantap, saya kasihkan ke saya yang ini, kasih gitu aja.